12 nama tokoh selain nabi yang disebut dalam Al-Quran. Selain 25 nabi, ternyata disebutkan tokoh lain dalam Al-Quran yang bukan hanya mereka yang beriman, tapi juga mereka yang kafir. Siapa yang paling banyak disebutkan namanya, kita urutkan berdasarkan urutan munculnya dalam Al-Quran. 1. Fir'aun. Ternyata Firaun disebutkan paling awal dan paling sering dalam Al-Quran. Muncul pertama kali di ayat 49 surat Al-Baqarah berkaitan dengan kisah Bani Israel dan Musa. Nama Firaun diulang sebanyak 74 kali. Jelas kisah tentang Bani Israel tidak melulu tentang Musa, tapi yang paling banyak dipaparkan memang tentang Musa. Kejadian yang dikisahkan terkait Firaun adalah penyembelihan anak laki-laki Bani Israel, tentang Musa yang dipungut oleh istri Firaun, tentang diperintahkannya Musa mendatangi Firaun dan memerintahkan dia menyembah Allah, tentang sihir para ahli sihir Firaun yang dikalahkan oleh tongkat Musa. Selain itu tentang penenggelaman Firaun dan keadaan Firaun menjelang kematiannya. Tubuh Firaun dijanjikan akan selamat seperti yang dipaparkan di ayat 92 surat Yunus. 2. Tolut. Siapa Tolut? Tolut adalah jawaban Allah atas permintaan Bani Israel kepada nabinya untuk dibangkitkan di antara mereka seorang raja untuk melawan Jalut. Kisah tentang Tolut muncul di ayat 247 dan 249 surat Al-Baqarah. Nama Tolut disebutkan sebanyak 2 kali. Apa yang terjadi setelah diangkatnya Tolut menjadi raja? Bani Israel malah merendahkan dia karena dianggap tidak layak menjadi raja. Tolut memang tidak memiliki harta, tapi dia dikaruniai Allah keluasan jasmani dan ilmu. 3. Jalut. Jalut adalah raja yang menjadi lawan Talut. Kisah tentang Jalut dipaparkan di ayat 249 sampai 251 surat Al-Baqarah. Nama Jalut disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Ketika menghadapi Jalut, Allah memberikan ujian pada Bani Israel tentang larangan minum air dari suatu sungai. Tentu saja banyak yang gagal dalam ujian itu. Dalam pasukan Talut terdapat Daud yang kemudian membunuh Jalut. Daud lalu menjadi raja menggantikan Talut. Setelah itu, Allah menjadikan Daud seorang nabi. 4. Imran. Imran bukanlah seorang nabi, tapi keluarga Imran yaitu menantunya Zakaria dan kedua cucunya Isa dan Yahya adalah nabi. Tentu saja yang fenomenal adalah anak perempuannya Maryam, ibu dari Isa. Pembahasan tentang Imran terdapat di ayat 33 dan 35 surat Ali Imran dan ayat 12 surat Al-Mulk. Hal yang dibahas tentang Imran adalah terpilihnya keluarga itu atas semesta alam dan nazar istri Imran atas bayi yang dikandungnya. 5. Maryam. Pembahasan tentang Maryam muncul 11 kali dalam Al-Quran. Kedua terbanyak setelah Fir'aun. Tentu saja Maryam lebih banyak lagi namanya muncul jika dikaitkan dengan anaknya, Isa alaihissalam, karena Allah selalu menyebut Isa sebagai putra Maryam. Pembahasan tentang Maryam pertama kali muncul di ayat 37 surat Ali Imran berkaitan dengan penamaan yang diberikan padanya. Kisah selanjutnya dipaparkan di surat Ali Imran, Anisa, Maryam, dan At-Tahrim. Hal lain yang dipaparkan tentang Maryam adalah terkait makanan yang selalu ada di mihrabnya, perkataan tentang para malaikat tentang disucikannya Maryam, kejadian melempar pena untuk memelihara Maryam, kabar gembira tentang kelahiran Isa, fitnah yang muncul atas Maryam, prosesi kelahiran Isa dan reaksi kaumnya setelah melahirkan Isa. Pada ayat 23 surat Maryam, kita jadi paham bahwa Isa bukan lahir saat kondisi bersalju. 6. Azar. Azar adalah ayah Ibrahim. Namanya disebutkan 1 kali merujuk pada saat Ibrahim mempertanyakan mengapa bapaknya menyembah berhala dan menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kisah ini dipaparkan di ayat 74 surat Al-An'am. Sikap Ibrahim semata didasarkan pada keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan semesta alam selain Allah setelah proses pencarian akan Tuhan berakhir. Seperti yang dipaparkan di ayat 75 sampai 83 surat Al-An'am. Kisah tentang ayah Ibrahim diulang lagi di surat Al-Anbiya dan Maryam, tapi namanya tidak diulang lagi penyebutannya. 7. Uzair. Uzair menurut riwayat adalah seorang nabi yang hafal Taurat, tapi Bani Israel malah menganggap dia anak Tuhan seperti juga mereka menganggap Isa anak Tuhan. Seperti yang dipaparkan di ayat 30-31 surat At-Taubah, Bani Israel menjadikan Robi dan pendeta mereka Rob selain Allah. Padahal jelas Rob dan pendeta mereka tidak memerintahkan hal itu. Mereka dimerintahkan untuk mengabdi hanya pada Allah, ilah yang satu. Dalam ayat selanjutnya dipaparkan bahwa Robi dan pendeta hanyalah manusia biasa yang melakukan kebaikan dan kebenaran. 8. Zulkarnain. Kisah Zulkarnain terbentang di ayat 83-110 surat Al-Kahfi. Kisah Zulkarnain masyhur karena di dalamnya ada kisah tentang Yajuj Majuj, kaum yang disegel tempat tinggalnya olehnya karena banyak mereka telah berbuat kerusakan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengatakan bahwa salah satu tanda munculnya hari kiamat adalah keluarnya Yajuj Majuj dari segelnya. Apakah ini benar?
Hal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi yang pasti dalam Al-Quran disebutkan Zulkarnain lainlah yang menyenggal mereka dengan lembaran besi dan tembaga yang dicairkan oleh api. 9. Samiri. Pada awal surat Al-Baqarah kita telah mengetahui bahwa Bani Israel ketika ditinggal Musa memenuhi janji Tuhannya selama 40 malam malah menjadikan ambil anak sapi. Anak sapi itu ternyata bukan anak sapi yang hidup melainkan sebuah anak sapi buatan yang dibuat Samiri dikisahkan di ayat 85 sampai 97 surat Toha. Dikisahkan bagaimana cara Samiri membuat patung anak sapi itu, pada akhirnya Samiri dikucilkan. Sedangkan Bani Israil diperintahkan oleh Musa untuk membunuh satu sama lain atas kezaliman mereka dalam rangka bertaubat pada Allah. 10. Haman. Haman bisa dikatakan tangan kanannya Firaun, disebutkan namanya sebanyak 6 kali dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 6-39, surat Al-Ghafir 24-36. Ayat-ayat itu memaparkan kisah Musa secara umum, tidak hanya membahas tentang Haman. Haman diperintahkan Firaun untuk membangun menara dari tanah liat sehingga Firaun bisa melihat Tuhannya Musa. Tentu perkataan ini hanyalah sebuah ejekan karena menara tinggi yang dibuat Firaun tak bisa menampakkan Tuhannya Musa. 11. Korun. Kita sudah sama-sama mengetahui Korun terkenal karena hartanya dipaparkan, bahkan kunci dari hartanya pun sangat banyak dan berat, harus dipikul oleh orang-orang yang sangat kuat. Kisah tentang Korun dipaparkan di ayat, surat Al-Qasas ayat 76 sampai 79, Al-Ankabut ayat 39, Ghafir ayat 24. Namanya disebutkan sebanyak 4 kali. Awalnya Korun adalah kaum Musa, tapi dia membelot dan menjadi satu barisan dengan Firaun dan Haman. Korun diazab karena kesombongannya dengan menenggelamkannya ke dalam bumi beserta hartanya. 12. Luqman. Kisah tentang Luqman terdapat di surat Luqman ayat 12 sampai 19 surat Luqman. Nama Luqman disebut sebanyak 2 kali. Pada surat Luqman dipaparkan nasihat-nasihat Luqman pada anak laki-lakinya tentang seruan untuk mengabdi pada Allah. Yang satu, berhati-hati dengan perbuatan walaupun perbuatan sepele, mendirikan sholat, memerintahkan melakukan perbuatan yang ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, tidak sombong dan merendahkan suara. Allah memberikan kepada Luqman hikmah yang menjadikannya seseorang yang bersyukur. Sekian pembahasan tentang 12 tokoh selain Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata banyak orang soleh dari kalangan biasa dan kita harus meneladani mereka. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.